والفضائل والمآثر والأنوار وعلى آله وأصحابه وتابعي تابعيهم السادة البررة الأخيار أما بعد. Sekilas biografi Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Beliau dilahirkan di kota Martapura, tepatnya di Kampung Melayu Ilir, tahun 1332 Hijriah atau 1913 Masehi. Rumah dan lingkungan yang agamis mencetak pribadinya menjadi penimba ilmu yang sejati. Terbukti dengan sifat gigih beliau saat mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam yang dikategorikan sentral keilmuan pada saat itu. Di samping itu juga beliau banyak mengambil ilmu dari beberapa ulama di kota tersebut. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Ismail yang pada saat itu menjadi pengasuh pesantren tersebut, Syekh Ibrahim Khatib, Syekh Muhammad Toha dan lainnya. Di masa kecil beliau pernah berdomisili di Bangil bersama keluarga dan sempat belajar dengan beberapa ulama di Bangil dan sekitarnya. Di antaranya Kiai Haji Muhtar Gondang Bangil, Kiai Haji Abdul Hasan Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan. Saat menginjak usia kurang lebih 16 tahun, beliau berangkat ke Makkah Al-Mukarramah atas perintah dari guru murabinya Syekh Kashful Anwar bin Ismail yang sekaligus menemaninya dalam perjalanannya. Ikut bersamanya pula sepupunya yang bernama Syekh Muhammad Syarwani Arif. Guru Syarwani adalah cermin dari pribadi yang selalu tekun dan rajin dalam detik-detiknya penuh dengan aktivitas belajar, menghafal, berdiskusi, serta mengkaji kitab-kitab keilmuan. Apalagi didukung dengan lingkungan Makkah pada saat itu yang sangat subur dengan kaliber ulama-ulama ahli sunnah. Latar belakang itulah yang menjadikan guru Syarwani mampu menguasai berbagai disiplin ilmu. Di antara masyayikh Makkah Al-Musharrafah yang termasuk barisan daripada guru-guru beliau adalah Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Muhammad Arabi At-Tabbani, Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad, Syekh Saifullah At-Turki, Syekh Sa'id Al-Yamani, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Ubaidullah At-Turki, Syekh Safi'i Kedah, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahyad Bogor. Setelah beberapa tahun, akhirnya beliau mendapatkan izin untuk mengajar di Masjidil Haram atas bimbingan Syekh Muhammad Amin Qutbi. Tidak heran bila akhirnya guru Syarwani dan guru Syarwani Arif, teman seperjuangannya, dikenal oleh masyarakat saat itu dengan julukan dua mutiara dari Banjar. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun, guru Syarwani kembali ke Indonesia, tepatnya pada tahun 1941 Masehi. Sekembalinya ke tanah air, aktivitas pengajaran dan dakwah difokuskan di kediamannya dan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pada tahun 1946, beliau menetap di Bangil dan mengajar di sana. Namun pada saat itu tidak cukup dikenal oleh banyak orang, kecuali para kerabat dan orang-orang khusus saja. Inilah yang disebut dengan gaya hidup kumul oleh para sufi yang berarti menjauhi popularitas. Pada tahun 1970, seiring dengan banyaknya pelajar yang datang ke Bangil dan menimba ilmu dari beliau, Allah memberikan taufik kepadanya untuk merintis dan mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama dengan nama Pondok Pesantren Datuk Pengampean, dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari yang dimakamkan di daerah yang bernama Pengampean. Guru Bangil tidak hanya mencetak kader-kader ulama, akan tetapi beliau juga menapaktilasi tradisi para ulama dalam berdakwah dengan lisan dan tulisan. Di antara karya tulis beliau adalah satu Ad-Dakhiratus Saminah li Ahli Istiqamah yang diterbitkan pada tahun 1967, yaitu satu kajian yang menyoal argumen-argumen dari Al-Quran dan Sunnah yang membantah pemikiran aliran Wahabi.
2. Risalah tentang sholat. 3. Terjemah dan uraian qasidah burdah. Pada hari Senin, tanggal 12 Safar 1410 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 September 1989, kurang lebih pukul 7 malam, Guru Bangil wafat dan membawa harum namanya dalam usia kurang lebih 76 tahun, meninggalkan 27 putra dan putri. Rahimallahu rahmatal abrar wa askanahu jannatal qarar wa barakallahu fi awladihi wa talamidatihi innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sedangkan mengenai kesinambungan kepemimpinan Pondok Pesantren Darul Kalam Hayam Bangil diasuh oleh putra beliau yang bernama Guru Kashful Anwar Syarwani, yang selama beberapa tahun telah mendapatkan bimbingan dan terpaan beliau. Di antara guru-guru beliau yang lain yaitu Kiai Syahrani Arif yang sekaligus mertua beliau, Al-Habib Muhammad bin Husin Ba'bud, dan beliau termasuk murid kesayangan daripada Al-Habib Muhammad bin Husin Ba'bud. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di dalam ilmu mustalah al-hadis. Al-Ustaz Umar Baraja, pengarang kitab Akhlaq lil Banin. Kiai Haji Zubair Umar Jailani Semarang di dalam ilmu falak, pengarang kitab Al-Khulasatul Wafiyah fi ilmu falak. Beliau Guru Kashful Anwar Syarwani meneruskan tradisi, kebiasaan serta perjuangan yang telah digariskan oleh ayahnya kurang lebih selama 32 tahun dan wafat pada umur 76 tahun. Semoga segala perjuangannya diterima oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan diterima segala amal solehnya. Akhirnya, mudah-mudahan berkat Sahibul Hal, berkat guru-guru beliau, berkat para salihin, Allah selalu berikan istiqomah kepada kita, kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir, sehingga Allah dan Rasulnya ridho, guru-guru dan orang tua kita ridho, dan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan radiyatan mardiyah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, dinafisna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.